ada ormas yang menetapkan isbat, bahkan ikhbar, mensosialisasikan hari raya sendiri. Saya ingin tegaskan sama bapak-bapak, hanya ada di Indonesia yang namanya ormas melakukan isbat, penetapan hari raya. Ormas loh Pak, organisasi menetapkan hari raya, bahkan ikhbar, mengabarkan, mensosialisasikan hari raya, hanya Indonesia. Dan bahkan ada oknum-oknum ormas terlarang yang habis-habisan di grup-grup WhatsApp, di YouTube, di Facebook, di mana-mana mensosialisasikan hari raya sendiri. Mereka membuat penetapan isbat, mereka melakukan ikhbar, sosialisasi kemana-mana. Oknum-oknum ormas Hizbut Tahrir Indonesia, kan itu kelompok terlarang. Yang anehnya, ustadz-ustadz mereka itu berpendapat dan mengumumkan, disebarkan oleh orang yang gak ngerti di grup-grup masjid. Coba bapak-bapak kalau nerima artikel, penulisnya siapa? Nasruddin Johar, Muhammad Siddiq Al-Jawi, Arif El Junaidi, itu semua yang saya baca itu kan HTI semua itu. Jadi orang HTI itu momen sekecil apapun mereka gunakan sebagai alat untuk membuat kita tidak percaya sama pemerintah yang sah. Karena memang Hizbut Tahrir tidak pernah mengakui negara kita ini, nggak pernah mengakui NKRI, tidak pernah mengakui pemerintah yang sah, bahkan mereka mengharamkan ikut pemilu. Makanya dakwah-dakwah yang mereka sampaikan pun racun semua, meracuni umat ini agar tidak percaya sama negaranya. Ini saya perlu tegaskan. Saya berharap pemerintah bisa tegas sebetulnya dengan kelompok-kelompok ini. Jangan cuma organisasinya yang dibubarkan, tapi orangnya bebas meracuni rakyat ini, tidak percaya dengan pemerintah yang sah. Ya apa gunanya hukum di negara ini Pak, kalau orang-orang begitu masih bebas menebar fitnah, adu domba dan lain sebagainya kan. Baik, saya ingin tegaskan, mengapa Arab Saudi sama Indonesia berbeda? Karena memang Arab Saudi dan Indonesia memang beda wilayah. Coba kan dengan yang sudah berangkat ke Arab tuh, umrah maupun haji, paling cepat 9 jam kan? Jauh Arab Saudi itu, jauh sekali. Karena memang beda kawasan, beda wilayah. Jadi jangan heran. Jadi orang Indonesia nggak perlu repot-repot ikut-ikutan Arab. Orang Arab juga yang di sana nggak perlu repot-repot melo Indonesia. Karena kita jauh sekali, jaraknya saja sudah sangat jauh sekali. Perjalanan yang sangat panjang sekali. Dan secara ilmiah, satu, berdasarkan hisab. Ini kan ilmu ya Pak, ilmu falak ya. Yang menghisab juga kan pakar. Gelarnya juga sudah para profesor semua, peneliti dari 8. Kemudian ru'yatul hilal, ru'yat juga dengan menggunakan teropong bintang, teknologi yang sangat canggih sekali. Tidak hanya melibatkan ulama, pakar fikih, usul fikih, pakar ilmu falak atau astronomi, juga melibatkan pakar astronominya, pakar teleskopnya, dipasang semua titik seluruh Indonesia ini secara faktual dan ilmiah. Ternyata 1 Zulhijjah itu malam Jumat bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2022. Dan para pakar ini nggak bisa bohong Pak. Kita bohongin aja rakyat Indonesia biar sama Arab Saudi, bikin aja tanggal 1 Zulhijjahnya hari Kamis 30 Juni. Nah, mereka kan ilmuwan, mereka tidak bisa berbohong atas nama ilmu, nggak bisa. Maka para pakar astronomi, pakar ilmu falak, pakar ru'yatul hilal sebagainya, mereka berembuk, hasil hitungannya sekian, hasil observasinya begini, hasil ngelihatnya begini, maka ditetapkanlah ternyata untuk matlak Indonesia. Matlak Indonesia, kita nggak ngebahas negara orang. Untuk matlak Indonesia, tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada Jumat tanggal 1 Juli 2022. Ini ilmiah loh.
Ini harus diterima dulu. Ini bisa diuji secara ilmiah. Ini fakta alam. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan 1 Zulhijjah adalah hari Jumat. Maka mau tidak mau tanggal 10 Zulhijjah akan jatuh pada hari Ahad, tanggal 10 Juli. Ini pengumuman pemerintah. Nah, ndilalah ini bahasa apa ini? Bahasa Arab nangendi ya, Pak ya. Ndilalah kok di Arab Saudi beda. Karena untuk matla Arab Saudi, posisi Arab terhadap posisi hilal bulan itu menunjukkan 30 Juni sudah tanggal 1 Zulhijjah. Dan itu berlaku di Arab. Kita nggak menyalahkan Arab yang menetapkan tanggal 30 Juni. Karena memang mereka sudah ru'yatul hilal. Sama dengan kita. Cuman di kita memang nggak ada, di Arab ada. Berarti posisi hilal di sana lebih tua daripada di sini. Kita terima secara ilmiah. Lantas kemudian Arab menetapkan hari Jumat wukuf. Karena 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat. Dan orang Arab senang banget kalau wukufnya hari Jumat. Karena itu haji akbar. Bahkan begini Pak, tanggal 9 Zulhijjah pun hari Sabtu, kadang-kadang pemerintah Saudi nariknya ke hari Jumat biar ngambil haji akbar. Bisa, atas kebijakan kerajaan Saudi Arabia, nggak apa-apa. Maka lebaran akan besoknya. Jadi ketika berdasarkan matla Arab Saudi, ternyata tanggal 10 Zulhijjah itu adalah 9 Juli, itu berlaku di Arab, tapi tidak berlaku di Indonesia. Dan ini kan sudah terjadi ketembien sejak zaman dahulu. Sudah berabad-abad lamanya biasa tuh. Jangankan Indonesia yang jauh sama Arab, Mesir sama Arab Saudi pun berkali-kali beda hari raya. Beda Idul Fitri, beda Idul Adha. Apa mereka saling ngotot? Enggak, biasa tuh. Rakyat Mesir ikut pemerintah Mesir, rakyat Arab Saudi ikut pemerintah Arab Saudi, berdasarkan matlak masing-masing. Padahal dua negara itu walaupun judulnya sih pisah benua. Mesir benua Afrika, Arab benua Asia, tapi kan deketan Pak, ujung ketemu ujung. Dipisahkan cuman oleh Laut Merah saja. Karena Mesir itu kan di Afrika bagian yang paling utara sekali. Ya dekat sama Arab itulah, walaupun mereka beda benua. Nah, maka kemudian ulama menetapkan, maka ketika terjadi perbedaan Idul Adha antara Arab Saudi dengan negara non-Arab, apa ketetapan ulama? Masing-masing negara ada matlaknya. Maka tidak perlu mempertentangkan itu semua. Tinggal di mana posisi kita tinggal. Nah, kalau kita sebagai rakyat Indonesia atau orang Mesir, maka kita akan berhari raya menurut ketetapan pemerintah kita. Begitupun orang yang di Arab, warga negara Saudi yang tinggal di Arab Saudi, ini fatwa-fatwa ulama Arab semua nih Pak, dan warga negara non Saudi yang sedang tinggal di Arab Saudi, termasuk semua jamaah haji yang sedang berangkat haji dari berbagai macam negara, wajib mengikuti ketentuan manasik menurut ketetapan kerajaan Saudi Arabia. Ini fatwa ulama-ulama Saudi loh. Sebaliknya bagi warga negara non Saudi di negara mereka masing-masing dan warga negara Saudi yang sedang tinggal di negara yang bukan Saudi, maka mereka wajib berhari raya menurut pengumuman pemerintah di sana. Indonesia, udah berkali-kali kita beda hari raya antara Arab sama Indonesia. Kedutaan besar Arab Saudi, semua rakyat Arab Saudi yang sedang tinggal di Indonesia akan berhari raya menurut ketetapan pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang apa repotnya ngikut pemerintah? Jadi ada kesan begini Pak, ada kesan pemerintah tuh tidak benar. Kesan yang muncul kan begitu kan? Pemerintah Republik Indonesia ini nggak benar, sudah nipu rakyat, nipu umat Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa hukumnya bagi warga negara Indonesia yang sedang tinggal di Indonesia tapi Idul Adhanya hari Sabtu? Jawabannya, sholat idnya tidak sah. Ini tegas pikir Pak, karena dia tidak sholat pada tanggal 10 Zulhijjah, tapi pada tanggal 9 Zulhijjah.
Sholat idnya nggak sah. Kalau dia nyembelih korban, maka korbannya pun tidak sah sebagai korban. Dia hanya sembelihan biasa. Karena saya ditelepon oleh beberapa masjid, termasuk dari Karanganyar. Ustaz, besok ceramah Jumat di Karanganyar. Ya, kata saya. Besok ini, Jumat besok. Cuman gimana Ustaz? Kami minta penguatannya. Karena Sabtunya kami akan mengerjakan sholat id. Langsung saya jawab, nggak sah sholat idnya. Kalau korban di hari itu, korbannya juga tidak sah. Karena nggak boleh berhari raya beda sama pemerintah itu, bukan hanya nggak sah, haram malahan Pak, berdosa. Ini ijma ulama loh. Oke, saya masuk ke dalil dulu sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-saumu kama tasumun, wal fitru kama tuftirun, wal adha kama tudhun. Ini sabda Nabi. Berarti sudah ada solusinya dari Nabi. Apa maksud daripada hadis ini? Bicara tentang bagaimana memulai puasa, bagaimana kita menetapkan hari raya, bagaimana kita beridul adha. Maka dijelaskan innama makna hadal hadis. Makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idhamin nas. Mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama ketetapan pemerintah. Wajib. Jadi kalau menyelisih haram hukumnya. Wa idhamin nas, dan mayoritas warga kaum muslimin yang ada di negeri yang bersangkutan. Ini jelas banget ini Pak. Di Indonesia ini mayoritas lebarannya hari Ahad. Pemerintahnya menetapkan Ahad. Loh kok kita ngeyel? Ya loh kok kita merengkel? Dosa malahan. Apalagi sampai di viral-viralkan macam begitu. Saya juga pegel juga tuh ngeliat yang begitu tuh. Orang awam yang jadi korban, bingung semua kan orang. Gara-gara ketetapan itu. Emang pemerintah bohongin kita? Emang sidang isbat itu eca-ecaan gitu? Emang mereka bukan pakar? Emang mereka bukan ulama? Terus kalau yang di sidang isbat menetapkan Pak 1 Zulhijjah itu tanggal 30 Juni, mereka bohong. Bohong berdasarkan ilmu itu nggak boleh. Mereka lebih baik daripada mereka ilmu mereka tidak kredibel karena berbohong demi nyama-nyamain Arab. Mending mereka bicara apa adanya. Kita hormati kejujuran para ilmuwan itu. Kita hormati kejujuran para ulama itu. Telah menetapkan sedemikian rupa. Ini catatan pertama yang harus kita tegaskan. Tidak boleh ormas mengisbat, menetapkan hari raya itu tidak boleh. Aneh juga Indonesia ini Pak. Satu-satunya negara paling aneh. Di Malaysia nggak ada satupun ormas, organisasi apapun namanya ngumumin hari raya, nggak ada. Isbat, ikhbar nggak boleh semua. Dihukum di Malaysia Pak. Kalau di Arab Saudi hukum pancung, bener. Arab Saudi itu hukum pancung, mengumumkan hari raya tapi ormas yang mengumumkan, langsung ditangkap eksekusi. Emang kita mau pakai hukum kayak gitu biar nurut semua tuh orang Indonesia ini? Potolin semua palanya, biar nggak bikin bingung orang awam kan? Ini kadang-kadang kita semau-maunya inisiatif sendiri. Nah, ini catatan pertama. Kemudian yang berikutnya ada beberapa keterangan yang hendak saya bacakan di sini. Dalam kitab Al-Wajiz disebutkan bahwasanya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 5 hal yang kita semua harus ikut pemerintah. 5 perkara. Kita nih nggak boleh kecuali manut di belakang pemerintah. Ini kesepakatan ulama-ulama Ahlus Sunnah loh Pak. Yang pertama, yakni as-shalah, salat di masjid. Salat di masjid itu harus mengikuti ketetapan pemerintah. Kalau nggak percaya datang ke semua negara Arab. Semua negara Arab salat aturannya diatur oleh pemerintah kalau di masjid. Indonesia aja yang bebas kita, termasuk volume mikrofon. Di Arab Saudi pakai speaker luar hanya untuk azan 5 waktu. Di Arab. Kurang Islam apa negara Arab itu Pak? Hanya untuk azan 5 waktu. Mesir hanya untuk azan 5 waktu. Lalu kita marah-marah gitu. Di Indonesia volume speaker luar hanya untuk azan 5 waktu. Lalu memfitnah pemerintahnya komunis gitu. Padahal di Arab itu begitu ketetapannya. Bahkan di sana di Arab Saudi imam sholat berjamaah semua harus bermadhab Hambali. Itu Arab Saudi. Di Malaysia semua imam sholat wajib bermadhab Syafi'i. Kita juga boleh itu Pak, pakai kebijakan ini.
Jangan sampai di Indonesia kita ini madhabnya Syafi'i, tapi imamnya sholatnya begini gitu. Madhab Imam Samudra kan gitu ya. Mak jelas madhab siapa yang diikutin, Pak. Kan kadang-kadang begitu. Kita semau-mau sih di Indonesia itu. Makanya saya ngobrol sama Pak Nasir Abbas, mantan ketua Mantiki 3, JI, Pak. Pentolan teroris internasional. Di Malaysia kata dia, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asir itu ndak bisa, Pak, mendirikan pondok pesantren. Mengapa? Karena pemerintah Malaysia tegas. Semua sekolah maupun pesantren wajib mengajarkan akidah Asy'ariyah dan fikih madhab Imam Syafi'i. Selain itu nggak dapat izin. Enak juga, biar tertib warganya itu gitu. Itu yang pertama, sholat. Kemudian